Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bertemu kembali dalam kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Kajian fikih laki-laki yang sekarang sudah menginjak ke 19 ya, pertemuan ke-19. Memang sebelumnya sempat tertunda ya, pertemuan ke-16, setelah itu lama sekali saya tidak membuat video tentang pembahasan fikih laki-laki. Hampir setahun lamanya. Sekarang kita sudah masuk ke bulan Muharram ya, 1448 Hijriah. Tentunya kita berharap tahun yang baru ini membawa keberkahan bagi umat Islam. Pada pertemuan yang sebelumnya, pertemuan ke-18, kita sudah membahas tentang bagaimana laki-laki seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Soleh yang kemarin dicukupkan dengan 2 sesi ya, pertemuan ke-17 dan pertemuan ke-18 dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, sekitar 7 menit atau 8 menit lah kurang lebih. Nah, sekarang pertemuan ke-19 kita akan membahas sosok yang luar biasa ya di antara para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dikenal juga sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Nah, di dalam kajian yang pernah saya lakukan di beberapa tahun yang lalu, saya sudah merangkum ya hasil dari pembacaan saya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, saya tuliskan satu persatu. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu adalah sosok pencari kebenaran hakiki. Dan beliau sangat mencintai kebenaran. Makanya di dalam Al-Quran disebut beliau itu sebagai siddiqan. Ya, siddiqan. Kemudian yang kedua, ketika usia anak-anak ya, dikenal ya, beliau itu sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Meskipun beliau tidak sependapat dengan orang tuanya ya, terutama dengan bapaknya Azar ya. Memang di sini masih kontroversial ya, apakah Azar itu bapaknya atau pamannya ya, pamannya, karena Azar ini dikenal sebagai produsen berhala. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nenek moyang ya, atau kakek moyangnya dari Nabi Muhammad SAW, yang silsilahnya itulah silsilah yang terbaik ya, silsilah yang terbaik, sehingga tidak mungkin ada di antara keturunan ya, di antara silsilah ya kakek nenek moyang Nabi Muhammad SAW yang memiliki celah dalam bidang akidah, dalam bidang ketauhidan. Jadi ini yang menjadi sisi kontroversi di kalangan para ahli sejarah. Apakah Azar itu sebagai bapaknya Nabi Ibrahim atau sebagai pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang jelas, Nabi Ibrahim adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya meskipun tidak sependapat dengannya. Kemudian ini menjadi bukti bahwa beliau berdoa. Ya. Ini kan menunjukkan beliau itu termasuk anak yang selalu melakukan birrul walidain. Ya. Yang pertama, yang menjadi buktinya adalah beliau berdoa memohonkan ampun atas kesalahan ayahnya atau orang tuanya. Kemudian beliau berani menyampaikan kebenaran meskipun pahit dirasakan. Ya, Rasulullah SAW sampai menyebutkan dalam sebuah hadis, qulil haqqa walau kana mur. Ya, sampaikanlah kebenaran itu meskipun pahit dirasakan. Nah, ini dibuktikan juga oleh kakeknya ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berani menyampaikan kebenaran kepada ayahnya dan juga kepada lingkungannya, ya meskipun resikonya beliau terima dan resikonya sangat pahit sekali. Kemudian beliau juga berani ya menerima resiko sendiri terhadap kebenaran yang diyakininya ya. Nabi Ibrahim alaihissalam seperti yang sudah kita ketahui itu ditangkap ya oleh pengawal istana Raja Namrud ya, atau oleh pasukan Raja Namrud, kemudian digiring ke lapangan lalu diikat kemudian dibakar. Itu resiko di dalam resiko terpahit yang dialami oleh para pejuang ya, bukan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau juga cerdas ya, cerdas menggunakan logika di dalam membela kebenaran. Jadi bukan sekedar
berani saja, ya, tapi boleh juga menggunakan ilmu logika, ilmu mantik, ya, dalam istilah Turos itu, ya, ilmu mantik atau ilmu logika. Beliau menggunakan kecerdasannya dalam berpikir ketika berdebat dengan Raja Namrud, ya, dengan menggunakan argumentasi yang tidak bisa dibantah, dengan menggunakan argumentasi dan penalaran yang logis, ya, ketika berdebat dengan kaumnya, termasuk dengan Raja Namrud. Berikutnya, ini episode Nabi Ibrahim yang berikutnya ketika beliau berkeluarga. Nah, beliau berkeluarga dengan Siti Sarah dan Siti Hajar, dan beliau mencintai kedua istrinya. Lalu menjaga yang memelihara keduanya dan mentarbiah kedua orang istrinya. Nah, ini luar biasa, ya, kisahnya. Dan itu diabadikan dan harus dijadikan sebagai uswah hasanah bagi kita, ya. Jadi istilah atau kata uswatun hasanah itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua orang sosok. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nah, ini yang menarik dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan sosok, ya, sosok ayah teladan. Ya. Teladan siapa? Teladan istrinya dan juga anak-anaknya, yaitu Ismail dan Ishak alaihissalam. Ini yang populer sebagai anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Konon, ya, berdasarkan sejarah, tidak hanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak saja yang menjadi anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ini masih belum bisa diyakini kebenarannya. Tapi yang populer, yang masyhur adalah Ismail dan Ishak. Kemudian beliau menjadikan hijrah, ya, hijrah sebagai metode perjuangan, metode dalam jihadnya. Kita ketahui bahwa domisili dari Nabi Ibrahim itu di Babilonia, ya, di Irak. Kemudian beliau hijrah ke Mesir, kemudian ke Palestina, ya, lalu ke wilayah yang kita kenal sekarang dengan Saudi Arabia dan seterusnya. Nah, ini menjadikan hijrah metode yang abadi yang bisa digunakan oleh kita di dalam memperjuangkan Islam. Lalu yang berikutnya, ini kisah antara Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, yaitu ketika beliau menyerahkan istrinya Hajar dan anaknya ke dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa tawakalnya Nabi Ibrahim, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tidak otoriter, ya, tidak otoriter ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah agama, ya, yang sudah dipastikan ini perintahnya benar-benar darinya, ya, beliau tetap meminta pendapat atau bermusyawarah, ya, tidak memaksakan kehendaknya. Ini menunjukkan bahwa tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada keluarganya itu berhasil. Beliau juga sering berdoa untuk dirinya, keluarganya, dan bangsanya, ya. Lalu di dalam beberapa ayat juga ini berkaitan dengan pujian-pujian, ya, atau sematan atau gelar, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama tentunya sebagai uswah hasanah, kemudian beliau juga dikenal juga sebagai imam, ya, atau ummah, ya. Ummah dalam satu sosok, yaitu Nabi Ibrahim, ya. Kemudian patuh kepada Allah, cinta kepada kebenaran, dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Selalu mensyukuri nikmat Allah, ya, seorang rasul pilihan, dan senantiasa ditunjuki Allah ke jalan yang lurus. Allah mengaruniakan nama yang baik atau disegani semua golongan di dunia dan juga di akhirat, dan termasuk jajaran orang-orang yang soleh. Ini sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang menarik dan mesti kita jadikan sebagai teladan, sebagai uswah hasanah bagi kehidupan kita. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya, pertemuan ke-20, kita akan lanjutkan masih di peneladanan terhadap sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.